Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Ci Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai image captioning dengan attention. Nah, ini lanjutan video dari yang sequence to sequence kemarin yang pakai Neural Machine Translation, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, sekarang mirip ya, sequence to sequence juga, tapi dia pakainya gambar dan juga nanti dikasih caption secara otomatis gitu. Nah, jadi beberapa library yang kita butuhkan kayak biasa TensorFlow ini untuk membuat layer ya nanti layer dari neural network, Matplotlib untuk ngeplot nanti loss function dan mungkin attention juga. Kemudian collection untuk membuat dictionary, random ini untuk em, ya macam-macam ya. Misalkan untuk membangkitkan sorry memilih dataset dari data validation untuk ditampilkan sebagai contoh gitu-gitu dan seterusnya. Ini nanti kita akan pakai ya. Nanti kita jelaskan sambil berjalan. Kemudian kita pakai random seed biar ketika dalam satu session itu nggak berubah. Misalkan inisialisasi wake-nya itu dalam neural network kan dia acak ya pada iterasi ke nol. Nah, nanti biar nggak acak terusan kalau misalkan kita masih ngeran dalam satu session yang sama. Ini biasa lah ya, warning, nggak usah dihiraukan. Kita tunggu selesai dulu. Oke, kemudian saya udah ngekstrak sebenarnya. Jadi datanya di tren 2014 zip, tapi saya sudah ekstrak. Nggak tahu ini akan error atau nggak, kita coba. Oke, sudah berarti dia ke override ya. Teman-teman bisa lihat-lihat di sini sih. Di sini ada banyak dari Choco ya. Choco atau Choco ngomongnya nih. Di sini ya pusat kayak salah satu pusat data untuk computer vision. Nah, ini di chocodataset.org ya. Teman-teman bisa pilih dataset yang cocok. Nah, ini juga ada annotation. Annotation itu berarti ya captionnya ya. Kemudian setelah saya ekstrak di folder namanya train 2014 ya, sesuai nama zip filenya. Kemudian kita define di sini. Nah, setelah itu kita listing ya. Kan ini itu baru directory dari suatu folder, belum directory dari suatu image. Makanya kita define image-nya itu kan di dalam folder, makanya kita bentuk dalam suatu list. Jadi kita looping untuk semua image dimasukkan ke dalam list namanya train image paths. Nah, train image paths ini kita tampilkan 5 aja ya, karena datanya itu banyak sekali. Jadi kita lihat harusnya ada 500 ya. Ya, ada 500 data dan kita tampilkan 5 yang pertama ini. Contoh batch yang pertama, tren 2015, 00, 19, 725, dan seterusnya. Nggak urut memang dia. Kemudian kita pun juga punya data annotation ya, yaitu captionnya sendiri di caption trend 2014.json. Saya sudah download. Kemudian kita coba loading. Ya, kita coba ini apa saja. Nah, coba kita lihat annotation itu gimana bentuk datanya. Jadi kayak gini ya, ada infonya. Ini adalah dari 2012, 2014 dataset si Choco dari chocodataset.org. Versi pertama, kontributornya siapa, data dibuatnya kapan, dan seterusnya. Ini ada keterangan-keterangannya. Ini contoh URL yang pertama. Ini ya URL yang pertama. Nah, ini file name-nya. Ya pasti file name-nya akan ada di pada tail atau di ujung dari si URL itu sendiri. Kemudian data capture-nya kapan dan seterusnya ini kayak gini. Nah, di dalam annotation ini, file annotation kayak dictionary ini ada namanya key yang namanya annotation. Jadi annotation kayak annotation di dalam annotation. Annotation ini adalah si key dari si dictionary namanya annotation. Nah, sebenarnya karena ini penamaannya sama aja ya, jadi kayak bingung gitu. Nah, teman-teman bisa ubah namanya, misalkan dictionary annotation biar beda. Nah, di dalam key ini terdapat image ID. Nah, ini ya, kan dalam setiap image ini ada ID-nya masing-masing nih, gitu kan. Nah, kemudian dari image ID itu sendiri ada ID sendiri lagi. Wah, jadi multi ID ya. Tapi harusnya yang kita pakai image ID sih. Kemudian di sini ada captionnya, yaitu kayak a very clean and well decorated empty bathroom. Kemudian a panoramic view of kitchen dan seterusnya. Ini banyak sekali caption-caption dari semua fotonya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman kayak joining gitu ya, ini kan ada image ID dan ini ID-nya kita match, nanti kita bisa mendapatkan, oh di image yang ini misalkan itu captionnya ini. Sorry. Captionnya ini misalkan, kayak gitu. Kemudian karena tadi kita pengen bikin dictionary antara image dan caption, maka kita
eh, pakai library collection, membuat dictionary kosong yang isinya list ya. Lalu kita looping dari annotation annotation. Nah, gitu. Jadi dari dictionary annotation yang ada yang eksis sekarang, kita ambil key yang namanya annotation juga. Kemudian kita ambil ini ya. Ya, karena namanya val ya, jadi val. Kalau ini namanya i ya i, kalau x ya x gitu. Nah, kita ambil captionnya aja, kemudian kita tambahkan start sama end. Jadi start caption dan end of caption. Kemudian untuk image path, tadi image foldernya ditambahkan, ini formatnya Choco Trend 2014 kan selalu gitu ya. Kayak di mana ya? Yang di Choco Trend 2014. Pasti formatnya sama gini terus. Nah, tinggal ininya aja yang beda, angka-angka ininya aja, ID-nya aja yang beda. Nah, kemudian ini pakainya image ID yang seperti saya bilang ya. Lalu hasilnya kayak gini. Jadi ini contoh image path yang terakhir ya, data yang terakhir. Nah, ini ada ini kayak gini. Kemudian, nah, oh ya, BTW satu image itu dia punya 5 sampai 6 caption atau bisa lebih. Tapi umumnya 5 sampai 6 captions. Contohnya pada gambar Choco Trend yang ini itu image captionnya bread, sour cream and guacamole are arrayed on a plate with a lemon. Tapi image caption yang kedua, sorry, image yang sama nih ya, tapi caption yang kedua itu a white plate of food on a dining table. Jadi kan memang kadang interpretasi orang itu beda ya terhadap suatu image. Kayak anjing itu sedang duduk di taman atau di taman itu terdapat anjing yang sedang bermain dengan pemiliknya dan seterusnya. Kan bisa beda-beda. Nah, setelah itu kita udah punya ini kan dictionary image path to caption. Jadi pairing antara image path-nya dan juga kelima atau keenam captionnya. Kemudian kita masukkan ke dalam list, kita pisahkan nanti agar kita bisa lakukan splitting untuk train dan test, sorry, train dan validation data. Ini kayak ini ya. Oh, ini kita tampilkan juga nih fotonya. Jadi contohnya ini image yang apa namanya? Pertama nih ya, 0 indeks ke 0. Oh, sebenarnya ada 2501 image ya. Caption, sorry. Nah, tapi di sini kita tampilkan yang pertama aja. Nah, ini makanya dia sama semua ya karena satu image dia punya 5 caption dan ada satu yang 6. Nah, jadi di sini contohnya gambar ini kita tampilkan. Nah, ini bus warna biru langit, kuning, dan putih ya. Dia sedang berada di jalan. Nggak tahu di mana jalanan ini. Kayak luar negeri gitu. Nah, kemudian di sini captionnya a white, yellow, and blue bus, its driver, and some trees. Oke. Caption yang kedua, a city bus going down city street. Caption yang ketiga, white, yellow, and baby blue bus drivingnya. Mirip-mirip lah ya, tapi beda. Nah, gitu. Nah, setelah kita mempunyai list tadi, list yang isinya adalah si image path dan juga caption. Nah, si caption sih ya tinggal bisa dipakai ya. Kecuali kalau teman-teman mau pre-processing juga bisa. Misalkan yang as itu ini mau di lowercase kayak gitu-gitu. Nah, cuma yang image ini kan masih dalam bentuk URL, makanya kita buat load image biar kita bisa manggil image itu. Kemudian kita pre-processing image-nya. Nah, karena biar modelnya bagus, hasil generate generation captionnya itu kita pakai pre-train model aja. Jadi image yang kita punya ini kita akan resize. Jadi ya pertama ini di read dulu, di decode ya, yang dia punya RGB gitu kan 3 channel. Kemudian kita resize jadi 299 pixel kali 299 pixel tinggi dan lebarnya. Karena ini adalah syarat untuk kita bisa menggunakan model Inception V3. Nanti kita pakai ini. Nah, teman-teman kalau pakai ResNet, misalkan DenseNet atau misalkan apa lagi ya? Macam-macam ya pre-train model yang tersedia, MobileNet contohnya. Nah, mungkin bisa disesuaikan lagi pixelnya yang mereka butuhkan itu berapa. Kalau Inception V3 dia butuh yang size ini dan dia harus di scale -1 sampai 1 atau 0 sampai 1. Makanya setelah kita di resize image-nya kita bisa olahkan ke pre-processing dari model Inception V3 biar dia scale-nya -1 sampai 1 gitu. Nah, kemudian ini baru membuat fungsinya ya, belum dipanggil. Nah, kemudian kita membentuk eh, apa namanya? Mengambil layer output dari si Inception V3 tapi bukan layer eh, apa? Bukan yang convolution sorry, bukan yang dense layernya atau fully connected layer. Jadi saya gambarkan dulu ya. Misalkan ini, oke.
Kayak gini ya misalkan ya. Nah, ini misalkan ini convolutional layer. Nah, ini disebut fully connected layer atau FC layer biasanya. Nah, jadi di sini tuh misalkan ada image nih, ada gambar bunga. Nah, misalkan dia masuk ke dalam em, apa ya, convolutional 2D layer misalkan. Kemudian dia masuk ke dalam uh, batch norm layer. Kemudian dia masuk ke max pool layer, pooling layer ya, yang pakai skema max pooling gitu kan. Kemudian misalkan dia masuk ke convolutional 2D lagi, dense layer biasa ya. Ya, convolutional 2D. Kemudian kita flatten misalkan. Setelah di flatten dia masuk ke dalam uh, hidden layer pertama, hidden layer kedua, kemudian ke output layer. Nah, ini fully connected layer itu ya layer yang kayak neural network biasa gitu. Jadi kayak misalkan ada empat ya, empat neuron input, tiga neuron pada hidden layer pertama, ada tiga neuron pada hidden layer kedua misalkan, kemudian ada dua neuron pada output contohnya. Nah nanti dia kayak gini ya, setiap inputan menuju ke setiap neuron pada hidden layer. Namanya juga fully connected ya, jadi terkoneksi semua nih. Kayak gitu. Nah ini fully connected layer. Nah sedangkan ini adalah convolutional layer. Nah, jadi yang kita ambil adalah layer terakhir pada convolutionalnya sih. Ini last convolutional layer dari Inception. Inception ya namanya. Oh ya, Inception V3 gitu. Jadi ini yang diambil. Kenapa kita ngambil ini? Karena kita mau mengekstrak fitur dari image. Contohnya. Contohnya ini gambar bunga ya. Ini bunga apa nih kayak gini. Nah, jadi bunga ini misalkan direpresentasikan dalam metrik 3 kali 3 misalkan. Ini 0,1, 0,4, 0,5, 0, berapa bla 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 gitu. Antara 0 sampai 1 misalkan. Di mana X ini adalah pixel. Nah, dan si pixel ini eh, kalau punya kita itu kan main 1 sampai 1 ya. Nah, kalau ini misalkan dari 0 sampai 1 sudah distandarisasi. Nah, cara standarisasinya gimana ya? Macam-macam. Misalkan pixel itu kan range-nya 0 sampai 255. Kalau pakai RGB ya tinggal dibagi aja. Misalkan nilai kita pixelnya 75 ya bagi 255 gitu doang. Nanti kan akan di antara 0 sampai 1. Nah, kemudian setelah kita olah beberapa tahap ya, jadi metrik ini kita masukkan ke dalam convolutional layer, ke dalam batch norm, max pooling, kemudian masuk ke dalam um, misalkan convolutional lagi, diulangi lagi kayak gitu ya. Nah, nanti pada layer terakhir itu akan terbentuk suatu ya kayak matrix baru gitu, atau sudah berbentuk fully connected layer, yang dia itu memang sudah diolah beberapa kali, jadi hanya mengcapture pixel-pixel yang penting dan mengeliminasi pixel-pixel yang nggak penting. Contohnya, pixel yang penting itu ya ini ya batang dari si si bunga, kemudian si daunnya si bunga, kemudian kelopak bunganya, kemudian juga si uh, apa ini ya mahkota bunga atau apa ya pokoknya bagian-bagian dari bunganya. Tapi kayak misalkan background-background kayak gini, yang cuma rumput, yang cuma langit ini nggak akan dihiraukan sama si um, fitur layer ya. Jadi fitur vektor ini cuma mengambil nilai-nilai atau pixel-pixel yang penting. Makanya perlu kita ambil nih dari pretend model biar kita nggak usah membuat arsitektur sendiri. Jadi kita di sini kita ngambil layer terakhir. Nah, include top faults itu artinya kita nggak pakai fully connected layer. Kalau kita memakai fully connected layernya, nanti kita nggak bisa pakai attention model. Nanti kita jadinya klasifikasi biasa, nggak bisa kita custom. Kalau kita pakai semua-semuanya gitu ya, kita ambil aja yang convolution layer-nya. Fully connected-nya nggak usah diambil. Nah, by the way, ini wake-nya pakai ImageNet ya. Jadi kita juga selain ngambil arsitekturnya si Inception V3, jadi kita ngambil wake-nya. Jadi kan dalam metrik, sorry, sorry, sorry. Dalam neural network itu kan pasti ada wake-wake-nya sendiri yang digunakan untuk mengalihkan ininya ya, model-model kita. Nah, jadi wake-nya itu sudah dilatih pada data namanya ImageNet. Ini juga data yang besar sekali. Kemudian inputnya, jadi kan kalau neural network itu kan pasti ada input, kemudian proses, entah itu misalkan convolutional 2D, max pooling, atau misalkan dalam fully connected layer itu ada hidden layer pertama, hidden layer kedua, kemudian sampailah pada output ya. Pasti ada input dan ada output. Nah, input layernya kita ambil dari si Inception V3 juga.
Nah ini ya. Kemudian output layernya itu juga dari V3, tapi dia eh, yang minus satu itu artinya adalah indeks terakhir ya, kayak gitu. Kemudian kita bangun, jadi kita gabungkan inputnya apa, outputnya apa, kayak gitu. Kemudian apa lagi nih? Oh kita loading dulu. Oke-nya kita harus download. Ini nggak muncul bar ngedownloadnya ya. Mungkin kalau di kalian ketika di run akan muncul kayak bar gitu untuk loading download karena saya udah ngedownload jadi nggak akan muncul. Nah, kita buat fungsi eh, fitur extraction di mana kita itu mensorting dulu image name vektornya diurutkan sesuai dengan abjadnya kayak misalkan tadi kan trend Joko bla 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 index 001.jpg gitu kan dan seterusnya. Kemudian kita lakukan konversi yang tadinya berbentuk ini list kita masukkan ke dalam datasetnya si TensorFlow biar gampang untuk dilakukan mapping. Jadi di sini kita akan melakukan paralelisasi fitur extraction biar lebih cepat. Nah, di sini kita akan mengekstrak fiturnya dengan function ini image fitur extract model. Udah ada belum sih? Coba kita lihat ya. Image harusnya ada di atas ya. Atau kita cari aja lah ya. Oh ya, ini. Image fitur extract model itu adalah si em, rangkaian keras layer yang isinya adalah Inception V3. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke dalam ini, apa namanya, layer-layernya si Inception V3, nanti kan dia akan muncul suatu output. Outputnya itu bukan prediksi kelas, kayak misalkan, oh, ini gambar bus gitu ya, bukan kayak gitu, tapi cuma fiturnya. Oh, ini adalah gambar bus yang dimana lampunya diletak di sini, misalkan, spionnya di sini. Kemudian backgroundnya secara umum adalah city gitu kan, banyak pohon-pohon di situ. Jadi kayak gitu. Ini adalah fitur. Kenapa batch? Karena kita pakainya batch ya. Kayak kita nggak akan ekstrak satu-satu, tapi kita pakai misalkan 16 gambar diolah sekaligus secara paralel gitu-gitu. Kemudian kita akan mengalihkannya atau mengubah dari yang tadinya si fitur ini berbentuk batch size. Batch size itu kan jumlah data kita ya, per batch-nya berapa. Kemudian height, weight, height, width sama si ininya, kayak RGB-nya gitu loh, kayak kedalamannya. Nah, jadi ini kita flatten, makanya jadi H kali W. Jadi misalkan kita punya image 4 kali 3, 4 pixel kali 3 pixel, berarti 4 kali 3 ya 12 ya. Itu kita jadikan flatten gitu, yang panjangnya 12. Tapi kedalamannya tetap C ya. Misalkan misalkan ini 3, kayak balok jadinya. Nah, kemudian eh, ini kita nanti simpan pada folder kita, folder saya nanti akan ada di train 2014 sesuai yang tadi letak image-nya di mana. Kalian bisa menentukan paths-nya di mana dan kita simpan dalam bentuk numpy file. Jadi nanti formatnya adalah misalkan image 1.npy gitu-gitu. Ini kenapa saya cepat sekali karena belum ngeran. Ini baru membuat metodenya. Nah, coba kita run ya. Apakah juga cepat karena saya udah nyoba. Oh, belum ya. Jadi ternyata meskipun saya sudah punya numpy filenya, ternyata dia di override. Jadi saya harus nunggu lagi. Nih, masih 6% ya. Kita tunggu 9% dan seterusnya. Nanti saya ambil dijelaskan yang bawah. Jadi dataset saya itu ada berapa sih? 500 kalau nggak salah ya? Atau 5.000? Kalau nggak salah 500 ya. Nah, misalkan data saya punya lebih dari 500, misalkan ada 700.000. Nah, saya limitasi aja jadi 5.000. Biar dia itu nggak berat ya, karena ini tutorial. Tapi sebenarnya kalau semakin bagus, itu harusnya semakin banyak datanya. Sorry, sorry. Semakin banyak datanya itu harusnya semakin bagus, karena lebih kaya pengalaman ya si modelnya sendiri. Cuma karena ini tutorial, jadi nggak usah banyak-banyak nanti lama ngerannya. Kemudian di sini kita melakukan tokenizer dari Keras juga, pakai punya Keras. Intinya adalah kalau kita punya apa namanya caption, this is a bus in a city. Jadi kita perlu ini ya, chunk ini jadi
token. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 token. Dan kita perlu buat vocabulary. Jadi misalkan this ini indeks ke 70 misalkan. Misalkan kita punya vocabulary dengan 60.000 word. Nah, this ini misalkan di urutan ke 70, kemudian is itu karena dia huruf I harusnya awal-awal misalkan 25, A itu misalkan indeks ke 1 dan seterusnya. Jadi nanti ini kayak 70, 25, 1. Jadi sekarang dia berbentuk angka nanti setelah di tokenizer. Nah, kemudian ini apa nih unknown? Unknown ini berarti ketika vocabulary kita menemukan kata yang baru yang nggak ada di vocabulary word to index atau index to word. Nah, kalau kayak gini kan berarti bentuknya adalah word to index. Tapi kalau misalkan bentuknya kayak gini, misalkan apa namanya? Ini angka 1, sorry ngapain buat kayak ini. Ini angka 1, dia misalkan A. Misalkan ini 70, dia adalah this gitu. Nah, berarti ini kan indeks dulu, jadi index to word. Jadi kita punya dua vocabulary. Vocabulary ini ya, dictionary. Nah, kemudian di sini misalkan ada kata baru, misalkan eh, zebra. Zebra itu misalkan belum pernah masuk ke dalam vocabulary ini, belum ada di list kita, di dictionary kita, sorry. Maka dia akan dikategorikan sebagai unknown. Nah, unknown itu misalkan terakhir. Jadi, misalkan tokennya 60.001. Itu karena dia nggak ada ya di sini. Kemudian ada kata lagi, misalkan Zeus, misalkan. Zeus ini juga belum ada di vocabulary kita, misalkan. Jadi, dia nggak akan dibuat jadi 6002 ya. Ya enggak, tapi dia akan jadi 6001 karena dia dikonversi yang tadinya zebra menjadi unknown. ANK ya. Ini juga Zeus jadi ANK. Seperti itu. Ini udah selesai ya fitur extraction-nya. Kemudian filters ini ya kita menghilangkan karakter-karakter yang nggak penting. Misalkan ada tanda pentung, kemudian punctuation lah, kemudian ada slash, dollar, dan seterusnya. Nah ini kita fitting ini ya tadi membangun vocabulary word to index ini atau index word. Nah saya bilang tadi word to index itu sama aja dengan word index ya. Ini hanya beda penamaan dari vocabulary aja. Ini maksudnya apa? Kalau ada pad kemudian nol. Nah, jadi kita kan butuh namanya padding ya. Contohnya kalau misalkan panjang, kita punya dua kalimat aja deh. Eh, this is a blue bus. Kemudian ada yang kedua bus gitu doang ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 token. Sedangkan di sini ada 2 token yang bus gitu doang. Maka kalau kita bikin metrik, maka dia akan jadi misalkan 70, 25, 1, misalkan ini 20, misalkan ini 21, misalkan doang ya. Nah, sedangkan ini A itu 1 ya. A1, bus itu misalkan 21. Nah, ini kan kosong nih, 1, 2, 3 nih kosong. Kan nggak mungkin metrik ukurannya beda yang 15, yang 12. Kan harus sama ya. Yang 15, yang 15 juga. Makanya kita bisa tambahkan 0. Ini placeholder aja, biar panjangnya sama. Makanya kita kasih padding ini ke dalam dictionary tadi kita. Misalkan dictionary tadi kita ada 60.000, kemudian ditambah unknown jadi 60.001, kemudian ditambah pad jadi 60.002. Jadi kayak misalkan dictionary kita panjangnya gini ya, misalkan 0 berarti pad, misalkan 1 itu A, kemudian tadi 70, misalkan tadi this, dan seterusnya nanti pada terakhir sendiri unknown. Itu sorry ini berarti 60.001 unknown kayak gitu. Kemudian kita tokenize. Nah, ini contohnya ya. Saya bilang tadi 1 itu unknown, 2 itu A, kemudian 3 itu start, 4 N, dan seterusnya. Ya, ini emang ini nggak perlu urut abjad. Jadi tergantung si tokenizernya si Keras saja. Yang penting konsisten. Kalau misalkan with itu ya pada indeks ke 9 terus. Nggak perlu urut hurufnya. Nah, jadi setelah di apa? Setelah di tokenize, maka kalimat pertama misalkan yang tadi apa ya? Coba kita lihat ya. Kita coba ke ataskan, bisa nggak nih? Nah, jadi yang tadinya a white, yellow, a, and blue bus, its driver, and some trees, yang kayak gini, diubah jadi 32, 18, 113, 10, 49, 63, dan seterusnya. Yang ini a city bus going down a city street, jadi 32, 88, 63, 370, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita mengubah yang tadinya bentuknya huruf menjadi angka, karena si mesin nggak bisa paham
huruf, dia bisanya angka. Kemudian kalau teman-teman lihat ini panjangnya beda ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi nggak sama, kita perlu padding. Nah ini post itu berarti paddingnya pada ke terakhir ya, bukan padding di awal kalimat. Contoh ini, saya print. Jadi paddingnya itu di bagian belakang. Kalau paddingnya bukan post, nanti berarti di depan. Jadi 0000 baru 3218 kayak gitu. Nah, ini panjangnya sekarang seragam ya, karena sudah ditambahkan 0000 gitu semuanya. Kemudian kita menghitung maksimum length yang digunakan untuk nanti ya, apa namanya? eh untuk menghitung calculation dari attention. Nanti kita lihat maksudnya gimana biar lebih paham. Ini panjang kalimat kita maksimum 34 ya. Harusnya ini 34 nih panjangnya. Kemudian image to caption. Nah, ini kayak tadi. Ini dictionary kita yang tadinya bentuknya URL, kemudian caption-captionnya dalam bentuk kalimat yang sebenarnya, sentence. Nah, sekarang kita mau ubah. Ininya tetap sih, ininya, apa namanya, si path-nya, cuma ininya kita harus ubah jadi suatu token ya, yang kayak gini. Nah, makanya kita perlu ini, membuat dictionary baru namanya image to caption vector. Nah, vektornya isinya tadi nanti token-tokenan. Kemudian, ya karena kita sudah punya list ini ya, caption vector nih yang sudah kita buat awal, ya. Jadi kita mana sih? Nah, ini caption vektornya sudah kita buat, maka kita bisa tinggal buat dictionary-nya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini sama persis kayak yang di atas nih, image to caption kayak gini. Tapi bedanya ini path kemudian sentence-nya. Nah, sekarang jadi ini path, ini vektornya ya, kayak gitu. Yang sudah ditokenisasi. Kemudian kita lakukan train test split ya. Pertama kita shuffle. Kemudian setelah di shuffle, dia acak-acak-acak-acak. Kemudian kita kasih 80% untuk training, dan sisanya untuk testing, 20%. Kemudian kita masukkan ke dalam listnya. Jadi list image train, kemudian caption train. Image path untuk validation data, dan caption untuk validation data. Panjangnya data train 2001, dan untuk yang validation ada 500. Kayak gitu, kemudian kita print contohnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini kan saya bilang tadi ya bahwa satu image itu punya multi caption, makanya ini ada 5 part yang sama tapi punya array yang berbeda-beda ininya. Seperti captionnya itu memang berbeda-beda. Nah, jadi selanjutnya kita lihat di sini ada ngeprinting untuk yang validation sama persis kayak tadi, cuma beda data aja. Oke, jadi setelah kita membuat tadi yang bentuknya image path, kemudian juga ada 5 vektor representasi dari captionnya, kemudian kita masukkan kedua tersebut ya, image path dan juga captionnya yang sudah berbentuk vektor ke dalam TensorFlow dataset, biar nanti gampang untuk mengolah dalam modelingnya, dimasukkan ke neural networknya. Nah, kemudian kita juga tambahkan eh, tadi kan kita masih berbentuk ini ya, masih berbentuk path ya. Nah, tadi padahal kita juga sudah meload image-nya dan kita simpan ke dalam NumPy file .npy. Nah, kita panggil. Jadi kita di sini menggabungkan antara caption yang sudah berbentuk vektor dan juga image yang sudah berbentuk vektor gitu. Kemudian di sini kita pakai attention, namanya Bahdanau attention. Di Bahdanau attention sendiri kita sudah bahas 2 kali di video sebelumnya. Mungkin saya singkat aja di sini. Jadi kalau kita punya encoder, uh, kemudian kita juga punya decoder, gitu kan? Ini encoder, kemudian decoder. Nah, misalkan di sini ada start atau BOS biasanya. Kemudian nanti diprediksilah ini captionnya apa, misalkan this, gitu kan? Kemudian this-nya dimasukkan ke sini, jadi dimasukkan ke sini, is-nya this is a. Kemudian misalkan ada satu lagi encodernya panjangnya 4 misalkan ya. Berarti E-nya masuk ke sini, ini E, bass. Nah, tapi belum selesai. Misalkan ini bass ya, misalkan ini N. Nah, jadi sampai ketemu token N dulu atau EOS,
baru kita selesaikan image captioning-nya. Kayak gitu. Jadi decoder itu digunakan untuk mengubah atau sorry digunakan untuk mengenerate suatu caption. Kalau di dalam sequence to sequence untuk neural machine translation ya berarti digunakan untuk menerjemahkan bahasa pada encoder. Misalkan encodernya pakai bahasa Inggris, berarti decodernya pakai bahasa Prancis atau Indonesia. Kalau ini kasusnya image captioning, maka encodernya adalah CNN dan decodernya adalah RNN. Nah, RNN-nya bebas. Teman-teman bisa pakai sel apa, GRU, LSTM, atau RNN vanilla. Nah, jadi di sini pertama kita butuh apa nih? Kita lihat langsung call-nya di sini ya. Pertama kita butuh hidden with time axis. Hidden with time axis itu artinya gini. Contohnya kita mau mengenerate caption yang pertama. Kata pertama itu apa sih? Dalam gambar, misalkan kita punya gambar kayak gini ya. Ini misalkan bus ya. Gambar saya nggak bagus. Misalkan ini bus. Nah, berarti kan, oh ini this nih harusnya nih. Jadi em, kita itu butuh namanya hidden hidden with time axis. Padahal ini aslinya adalah hidden biasa ya, namanya hidden uh, ya hidden layer lah ya. Hidden layer ya misalkan metriknya berukuran 3 kali 3 contohnya. Tapi karena uh, format yang diperlukan untuk nanti perkalian metrik di sini, perhitungan attention layer dia perlu 3 dimension. Nah, jadi aslinya kan ini ya, teman-teman lihat hidden itu hasilnya bed size dan hidden size, tapi ditambahkan satu di sini biar bisa dikalikan. Ya ini hanya reformatting aja ya. Jadi kita punya batch size, kemudian satu, kemudian hidden size. Nah, nanti dari hidden ini ya, hidden state ini, nanti kita akan kalikan dengan W2. Jadi informasi pada decoder yang pertama ini dikalikan dengan W2. Nah, kemudian kita perlu juga W1 yang dikalikan dengan fitur. Fitur itu adalah output dari si last encoder ini. Gitu. Nah, jadi nanti tinggal ditambahkan. Intinya adalah kayak misalkan rumusnya kalau kita ubah ya. Berarti ini sorry, nge-glitch. Tangan H, W1 kali features, kemudian ditambah dengan W2 kali hidden. Hidden ini ya, nggak usah panjang-panjang lah, hidden aja. Hidden with time axis. Hidden ini adalah informasi pada decoder. Oh, ini start loh, gitu loh. Kayak, oh ini baru start loh. Atau misalkan kita mau menghitung di sini ya, attention di sini berarti, oh kata-kata sebelumnya itu this loh, kayak gitu. Informasi pada si decoder. Kemudian W2 ini adalah suatu wake, atau sebenarnya dia adalah dance layer ya, yang nanti wake-nya itu diinisialisasi secara random. Karena pada iterasi pertama, nanti kan kalau dilakukan backpropagation nanti akan convergence. Nah, itulah yang akan kita latih juga. Kemudian fitur ini adalah output dari si encoder. Jadi fitur adalah informasi dari encoder. Oh, ini image apa sih sebenarnya? Sedangkan hidden ini adalah informasi pada decoder. Kayak, oh, kata-kata sebelumnya itu apa sih? Oh, this nih. Sekarang berarti kalau this itu Pak, this are, this is. Kayak gitu kan. Berarti verb kan. Nah, kayak gitu. Itu informasi. Nah, W2 dan W1 itu adalah layer dari neural network yang nanti bisa dicari weight-nya secara backpropagation agar menjadi nilai yang optimal, yang konvergen. Kemudian setelah didapatkan penjumlahan ini, kita pakai fungsi aktivasi tangan H, ya. Kemudian setelah dilakukan fungsi aktivasi tangan H, nanti kita kalikan dengan V. V ini juga suatu dense layer juga ya, kalau teman-teman lihat di sini. Jadi W1, W2, dan V itu adalah dense layer, tapi di sini ukurannya adalah cuma satu. Nanti biar outputnya sendiri adalah 6 bit size 641. Nah, 64 itu apa? Jadi dalam Inception Fitri, ini kan contohnya gambar ya. Kalau teman-teman lihat ini ada 4 baris dan 4 kolom ya, ini 4 kolom, 4 baris. Atau misalkan 4x dan 4y. Jadi total kalau di flatten, itu berarti kan 4 kali 4 kan, sama dengan 16. Nah, sedangkan di Inception Tree, itu Inception Fitri, itu dia dibagi menjadi 64 grid gitu loh. Jadi ininya ada 64, makanya 64. Nah, setiap 64 grid ini itu dia punya attention score sendiri. Misalkan, ini biar gampang ya, biar gampang nggak 64 ini ada berapa? 16 ya berarti ya, kan 4 kali 4 16 ya. Misalkan dari 16 ini itu ada attention score. Misalkan ini 0,8, ini 0,01, 0,03 dan seterusnya. Karena ini paling besar ya, berarti attentionnya kita fokus ke sini gitu. Nah, jadi seperti itu. Misalkan dari gambar ini yang fokusnya itu di mana? Apakah di tengah, di sini gambarnya, atau memang gambarnya ini kayak gambar padang savana gitu misalkan. Kemudian di sini ada burung.
Nah, jadi memang fokusnya di sini kan bisa jadi kayak gitu. Nah, makanya seperti itu. Jadi kita punya 64 uh, spatial location kayak grid kayak gini. Kemudian masing-masing punya attention. Nah, attentionnya kalau pakai skor biasa itu masih anormalized. Contohnya ini masih nilainya 7, ini 90, ini 101, ini 0,1, ini 8, ini misalkan 7, dan seterusnya. Pokoknya unnormalized. Lah kemudian nanti kita pakai softmax, nanti biar hasilnya uh, sebentuk probabilitas kayak gini. Makanya setelah dicari perkalian antara ini ya, V kali tangan H dari ini, nanti kan hasilnya kayak gini ya. Setiap grid itu dia punya attention tapi yang belum unnormal, masih anormalized, belum dinormalisasi. Nanti setelah dilakukan softmax nanti bentuknya probabilitas, jadi sudah anormal, sudah normalized. Kemudian di sini jangan lupa fitur kita itu punya depth ya, kedalaman. Jadi gambar itu nggak flat, yang apa namanya, nggak flat yang misalkan ini gambar gajah ya, nggak cuma dua dimensi kayak gini, tapi sebenarnya di dalam satu grid ini dia itu punya kayak kedalaman. Nah, kalau dalam image yang asli kedalamannya itu ada tiga, R, G, B, red, green, blue. Jadi satu image itu terdiri dari eh, kombinasi pixel ini ya. Misalkan rednya itu 125, kemudian greennya 0, misalkan blue-nya 2. Berarti ini akan berwarna merah ya. Di kotak ini nih, misalkan ada gambar eh, apa di sini? Misalkan matahari itu sangat red sekali. Nah, jadi makanya nilainya kayak gini. Ya, seperti itu. Nah, cuma fitur di sini karena sudah berbentuk convolutional layer, jadi dia itu bukan RGB lagi, tapi panjangnya bisa macam-macam, bisa satu grid ini misalkan. Ini oke lah, misalkan ini satu grid ukurannya 3 piksel kali 3 piksel misalkan. Tapi dia itu kedalamannya itu ada 128 contohnya. Lah ini apa RGB kan nggak mungkin. RGB kan cuma 3 kan. Nah, ini itu adalah suatu eh, apa namanya ya? Layer untuk ekstraksi. Contohnya gambar gajah. Gambar saya bagus banget ya, gambar gajah. Nah, pada ini kan 128 ya. Misalkan pada layer pertama, ini pada grid yang satu ini ya, yang paling ujung aja misalkan. Misalkan ada gambar gajah gini, di sini gajah, gitu kan. Kemudian di sini ada kelinci karena dekat ya. Jadi jadi gede gitu kan gambarnya. Kemudian di sini ada gunung. Nah, kemudian gajahnya misalkan lompat gitu kan dari sini dan seterusnya. Misalkan ada gambar gajah di pojok kanan misalkan. Nah, di gambar gajah ini eh, dia terdiri sebenarnya dari beberapa layer. Lah, layer pertama misalkan dia untuk mendeteksi kurva kayak gini. Ini badannya. Kemudian gambar yang layer yang kedua itu misalkan mendeteksi titik ya, matanya. Layer yang ketiga mendeteksi ekornya gini doang. Layer keempat misalkan dia itu eh, lempeng gini aja misalkan ini belalainya ya. Kemudian oh ya kakinya juga nih kakinya karena yang lempeng-lempeng. Kemudian yang tegak-tegak ini ada di sini kaki-kaki juga. Gitu. Jadi ada 128 fitur. Jadi kedalaman itu nggak melulu mengenai ini ya warna aja ya RGB. Nah, jadi kalau di dalam convolution layer ini adalah suatu layer yang mengekstrak setiap line gini. Ada yang mengcapture kurva eh, kayak convex, concave, kemudian ada kayak convex, convex itu kayak gini ya. Kemudian ada yang berbentuk yang agak miring kayak gini, horizontal tapi miring 45 derajat. Ada yang berbentuk circle, kemudian ada berbentuk kayak tilde dan macam-macam. Nah, jadi nanti makanya kita perlu kalikan karena ini kan 64 nih si attention weight-nya. Jadi ada 64 grid, makanya kita punya 64 softmax ini ya. Tapi harus dikalikan ke dalamnya juga, kayak gitu. Jadi seperti itu, maka didapatkanlah konteks vektor. Konteks vektor itu yang di sini ya, output dari gambar. Nah, konteks vektor itu digunakan untuk apa? Untuk mendeskripsikan seluruh gambar ini. Contohnya, ini gambarnya kan di sini. Kita masuk ke dalam convolution layer, page norm, misalkan max pooling. Nah, kemudian muncullah konteks vektor. Nah, konteks vektor itu kayak mendeskripsikan ini itu adalah gambar gajah dalam dalam bentuk metrik.
Nah, kemudian metrik ini akan diterjemahkan sama si decoder bahwa, oh, metrik ini itu artinya sebenarnya ini loh, ini adalah gambar gajah gitu. Jadi seperti itu, kayak kode-kode dalam mata-mata aja ya. Ya, bentuk metrik kemudian diterjemahkan sama si decoder, bisa ini muncul suatu caption. Nah, kayak gini contohnya. Ini gambar 224 kali 224 kali 3. 3 itu RGB. 224 itu adalah pixelnya ya, ke kanan dan ke atas. Karena dia rectangle. Kalau dalam kasus kita itu kalau nggak salah 200 berapa tadi? Yang Inception 3 229 ya atau berapa gitu. Kemudian masuk ke CNN. Nah, ini fitur dia pakai 2048 ya, bahkan panjang sekali. Nah, kemudian sudah di flatten, dia masukkan ke ini ya, si decodernya. Decodernya sendiri itu dia pakai LSTM kayak gitu. Nah, jadi kita butuh encoder yang pertama. Ya, ini cuma fully connected layer satu dan juga relu satu aja. Nah, kenapa nggak pakai softmax? Ya, karena kita nggak mau melakukan image classification ya. Kita cuma mau mengekstrak fiturnya aja. Kemudian oh, saya belum run ya. Run dulu. Nah, kemudian di sini untuk decodernya sendiri eh, kita pakai ini pertama attention. Jadi baru masuk ke decoder dia udah dihitung attentionnya. Attentionnya sendiri itu butuh namanya features dan hidden. Hidden itu tadi ya informasi pada pertama, karena dia untuk pertama kali, maka dia belum ada informasi apa-apa kan. Ya kita bangun aja matriks misalkan 0000 gitu, metrik yang isinya nol. Nah kemudian fiturnya, ini fitur udah ada nilainya. Nah fitur itu kan konteks vektor ya tadi, gitu. Konteks vektor dihitungnya dari mana? Ya ini tadi, yang ada V kali tan H dan sebagainya, kemudian di softmax. Nah kemudian X ini apa? X ini adalah em, si captionnya, contohnya start gitu. Karena kita belum punya inputan pada yang pertama, maka kita punya start. Kemudian kalau misalkan diprediksi hasilnya jirif. Nah, berarti X-nya berarti sekarang jirif atau si jerapah. Nah, setelah kita masukkan ke embedding layer nih ya, embedding layer, kemudian kan diubah dari kata-kata menjadi suatu vektor uh, vektor ini ya, angka ya. Nah, kalian embeddingnya bebas, bisa pakai Glove, Fasttek, DFIDF, atau Skipgram, JPOW, ya terserah kalian. Kemudian ini digabung. Jadi artinya ini kan kalau dari gambar ini itu kan cuma JREF gitu toh ya. Masuk word embedding, masuk LSTM. Tapi enggak, karena kita pakai attention layer, nanti kita setelah masukkan ke word embedding, nanti kita concat dengan si konteks vektor. Konteks vektor itu di mana? Ya output dari ini ya, dari um, si bagian CNN-nya yang kita hitung pakai rumus tadi. Kayak gitu. Jadi setiap kata nanti start plus konteks vektor, JREF plus konteks vektor, other plus konteks vektor. Ya gunanya untuk apa? Agar setiap layer itu ingat bahwa oh gambar itu kayak gini gitu loh. Jadi nggak cuma JREF itu bergantung pada kata sebelumnya, tapi juga masih ingat gambar yang kita inputkan. Makanya konteks vektor kita append dalam inputan ini X. Kemudian kita masukkan ke cell GRU. Nah, kalau di sini selnya LSTM tipenya, beda tipe aja. Bisa juga pakai LSTM sih. Kemudian kita masukkan ke fully connected layer dan kita reshape, kemudian kita masukkan ke fully connected layer yang kedua. Fully connected layer kedua ini bentuknya adalah softmax agar bisa diklasifikasi. Jadi saya gambarkan di sini ya ke bawah. Misalkan ini ada gambar, kemudian masuk ke CNN ya. Nah, CNN ini tadi ya bisa convolutional 2D, kemudian masuk ke dalam batch norm, ke max pooling, ke conv 2D lagi dan seterusnya. Nah, setelah itu kan dia akan mendapatkan ini ya, muncul namanya konteks vektor. Nah, konteks vektor ini yang akan kita masukkan ke dalam decoder. Nanti di sini karena pertama makanya start, kemudian nanti outputnya apa misalkan this, kemudian masuk ke this gitu kan, dan seterusnya bla 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 nanti sampai muncul N atau EOS. Nah, jadi this ini muncul itu gara-gara setelah keluar dari sel GRU atau LSTM, dia masuk ke dalam dense layer. Nah, dance layer yang ini, apa namanya? Yang pertama ya. Kemudian masuk lagi ke dance layer yang kedua. Dance layer yang kedua ini adalah si uh, dance layer yang memiliki fungsi aktivasi softmax. Jadi nanti uh, kita misalkan punya 60.000 dua kata dia yang ada di vocabulary. Maka diprediksi dari 60.000 dua kata ini, kata mana yang paling cocok? Misalkan kata ke indeks ke 75 yang paling
cocoknya itu this, kayak gitu. Makanya hasil prediksinya ada setelah masuk ke embedding word. Jadi urutannya nih, kalau di ke atas ya, ada kata word ya, kemudian masuk ke embedding layer, kemudian kita concat embedding vector dengan si konteks vektor. Setelah itu kita masukkan ke dalam GRU atau LSTM atau RNN vanilla. Kemudian kita masukkan ke dance layer. Kemudian kita masukkan ke dalam dance layer yang kedua yang ada fungsi aktivasi softmax biar bisa diprediksi. Jadi ke atasnya pun panjang ya, ke kanannya panjang, ke atasnya panjang. Oke, kemudian kita udah buat fungsinya, kemudian tinggal kita panggil di sini. Optimizernya pakai Adam, loss-nya pakai spatial categorical cross entropy karena kita klasifikasi word. Jadi word apa yang paling sesuai. Kemudian di sini loss function ini digunakan eh, apa ya? Kita perlu masking. Jadi contohnya gini, kan kita punya kata this is a bus. Padahal maksimum lainnya tadi kan 5, 1, 2, 3, 4, 5, harusnya 5 ya. Kalau teman-teman ingat di bagian mana tadi? Mana ya? Oh ya ini. Ini kan ada padding nih. Ini ada padding. Padahal katanya cuma 2. A bus gitu ya. This is a blue bus. This is a blue bus nggak perlu padding. Tapi yang a bus ini perlu padding 3 kali. Nah makanya padding 3 kali ini kita nggak nggak perlu translate kan. Dan ini kan kosong aslinya nggak ada cuma 2. Berarti kalau udah 2 ya berhenti aja prediksinya. Makanya kita perlu mask. Mask itu digunakan untuk menandai mana token yang beneran ini kalimat yang beneran dan mana yang cuma padding. Kemudian di sini kita lakukan perhitungan gradien. Jadi kan neural network itu dia adalah perhitungan gradien. Misalkan W new sama dengan W old dikurangi dengan eta atau learning rate dikalikan dengan si gradiennya, delta dari W old gitu. Itu kalau menghitung gradien dari W old ya, atau W1 lah. Tadi kan ada W1, W2. Ini misalkan W1. W1 new, W1 old dikurangi dengan eta kali gradiennya. Nah, kemudian kita pertama masukkan ini dulu ya, decoder input. Ya tadi misalkan token pertama start gitu atau uh, beginning of sentence BOS. Kemudian fitur itu tadi yang outputan dari convolutional layer. Ini ya, konteks vektor. Kemudian hidden-nya itu adalah masih metrik kosong kalau dia masih pertama. Tapi kalau udah yang kedua nih, decoder yang kedua ya berarti dia mendapatkan hidden layer dari yang pertama kan, kayak gitu. Kemudian kita hitung, nanti kan didapatkan prediksi, prediksi dan hiddennya. Hidden ini yang akan dimasukkan ke dalam decoder atau kalkulasi selanjutnya, sedangkan prediksi ini akan kita simpan dan kita hitung loss-nya antara prediksi dan targetnya. Targetnya apa? Ya caption yang sebenarnya yang dari file annotation tadi. Nah, kemudian kita hitung loss-nya, ini dibagi panjangnya kan, ini, misalkan 5, satu sentence, misalkan 5 kata. Jadi setiap kata itu loss-nya berapa. Kemudian kita ambil trainable variabelnya, misalkan W1, W2, kemudian kita hitung gradiennya, kita apply, kita hitung maksudnya ya, tadi W1 old kurangi dengan eta kali gradient, kayak gitu. Kemudian kita training model di sini panjang epochnya cuma 5 karena ini training. Sebenarnya kayak cuma untuk tutorial. Kalau beneran harus lebih panjang ya. Nah, ini kita enumerate di dataset. Dataset kita itu sudah terdiri dari image yang sudah bentuk vektor dan juga caption yang sudah kita bentuk vektor. Nah, kemudian kita panggil fungsi train step ini, train step. Nah, habis itu kita hitung loss-nya ya. Kan loss-nya itu dari output si train step ini. Kemudian kita print ya setiap 10 iterasi atau sesuatu yang bisa dibagi 10. Ini kan modul. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita run dulu ya. Baterai saya tinggal berapa persen nih? Tinggal 7%. Oke, sambil nunggu kita ngeran ini si training, coba kita apa namanya? Bahas yang evaluasinya. Jadi pertama kita belum punya attention plot ya. Nah, ini attention plot ini digunakan nanti untuk melihat gambarnya kayak gimana. Jadi sebenarnya ini nggak ada juga nggak apa-apa. Untuk plotting aja. Kemudian di codernya sendiri itu akan kita reset setiap dapat batch baru. Artinya ketika kita punya batch baru kita nggak akan menggunakan hidden state yang
pada ini image sebelumnya. Jadi contohnya gini, kan hidden state itu mengambil informasi pada gambar. Contohnya gambar gajah nih, this is a elephant, this is an elephant, gitu kan. Maka decoder ini akan mengubah gambar itu menjadi suatu vektor yang aslinya itu menerjemahkan itu kayak gitu. Jadi kayak this is an elephant. Nah, pada gambar berikutnya, misalkan gambar bus, kan kita nggak mau this is an elephant ini digunakan lagi kan. Kita mau kosongin lagi. Jadi kita mau nyari untuk decoder atau hidden state-nya si bus. Jadi this is a bus gitu harusnya. Jadi kita riset ketika punya image atau page baru. Nah, kemudian di sini kita load image-nya, kemudian expand themes ini biasa ya, kayak untuk menyesuaikan biar kita bisa melakukan perkalian matriks dan seterusnya. Kemudian ini kita ekstrak modelnya, sorry, ekstrak dari gambarnya. Kemudian kita reshaping lagi biasa untuk yang data validation. Kemudian kita masukkan ke encoder biar mendapatkan features. Features ini adalah konteks vektor ya, yang saya bilang tadi, yang berada di ujung dari encoder. Kemudian pada decoder input kita nggak punya kata-kata ya, maksudnya kita belum mulai, makanya kita pakai start atau di model lain atau di video lain, tutorial lain, dan di artikel-artikel bisa juga disebutkan sebagai BOS atau beginning of sentence. Sama aja ya, namanya juga token. Ya bisa start, mulai pun bisa, asal konsisten aja. Kemudian kita masukkan dari decoder itu inputnya itu adalah kata start, kemudian fiturnya adalah context vector yang dari si encoder, kemudian hiddennya itu masih matriks kosong ya, karena kita riset ya. Nah, kemudian misalkan pada kata yang kedua setelah dapatkan kata this, berarti kan nanti inputnya itu adalah decoder inputnya adalah this, bukan lagi uh, start lagi, tapi this. Kemudian fiturnya tetap sama kayak yang tadi, context vector. Nah, hiddennya adalah hidden vector dari kata this. Jadi ini kata this-nya ini adalah hidden layer dari kata this gitu. Nah, kemudian ya jadi kayak gini mungkin saya gambarkannya. Karena dalam RNN itu kita kayak gini contohnya, ini ada sel. Ini start gitu kan. Kemudian kita muncul kata this. Nah, this ini adalah output atau bisa juga nanti sebagai decoder input. Karena decoder input untuk pada sel kedua kan. Nah, sedangkan di sini muncul hidden. Jadi hidden itu yang ke samping dan output itu yang ke atas. Jadi dia punya dua output sebenarnya. Nah, kemudian ada attention plot. Ya, ini saya bilang tadi ya, ini attention plot adalah nilai-nilai attention yang tadi saya bilang setiap grid itu punya nilai attention sendiri-sendiri. Kemudian dari prediksi ini kita ambil random tapi secara distribusi. Artinya gini, contohnya ya, this ini bisa jadi this is, this are, this it. This it itu kayaknya nggak mungkin ya. Apa ada bahasa Inggris katanya this it? Pasti kan this is atau this are gitu kan. Nah, misalkan eh, harusnya itu probabilitasnya ini 0,8, ini 0,19 lah ya. Ini 0,01. Nah, jadi kalau kita pakai tf.argmax, nanti ketika di image captioning ini hasilnya akan this is dan bla bla bla. Nah, tapi karena kita pakai categorical random, maka bisa jadi ini this are, akan sangat susah ini menjadi this it, ya bisa, cuma ini akan sangat langka karena probabilitasnya sangat kecil. Nah, jadi ada probabilitas untuk this are. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa image itu dia bisa multi caption, caption satu, caption dua. Tadi kan kita punya setiap image punya 5 caption, makanya biar captionnya itu beragam gitu loh. Jadi misalkan this is a bus, these are, harusnya this ya, these are a buses. Tapi kan namanya juga captioning kan nggak perlu sempurna ya. Bisa jadi salah grammar kayak ini. These are a buses. Gitu. Jadi biar kita itu bisa memiliki multi caption. Kemudian kita append hasilnya di dalam result. Kemudian kalau kita menemukan kata end, nah atau mungkin di video lain atau di tutorial lain itu EOS, end of sentence. Nah, nanti kita berhenti. Ini masih loading ya, satu lagi. Oh ya, by the way, ini nanti saya lupa nambahkan satu line ini, number step. Jadi number step itu ya, contohnya misalkan data kita ada 10.000. Batch size-nya kan misalkan 1.000. Misalkan, berarti kan harusnya stepnya adalah
berapa? 10 ya. Karena kan 10 kali 1000. Jadi eh, harus di-define number step-nya berapa kali. Jadi kita harus merun 10 kali. Tapi beda sama epoch ya. Jadi satu epoch akan terdiri dari 10 batch. Ini batch pertama, batch kedua, sampai batch ke-10. Kalau misalkan ininya 1000 ininya ya, batch size-nya, dan juga ketika kita punya datanya adalah length of number train-nya itu adalah 10.000. Udah selesai nih. Nah, ini plotnya turun ya. Sebenarnya mungkin dia masih bisa turun lagi. Cuma karena ini tutorial, jadi nggak akan saya run banyak-banyak. Kemudian hasilnya kayak gini. Kita ini baru function aja, jadi belum kita panggil. Nah, kita bikin plot. Ini saya nggak akan saya jelaskan, ini hanya plot yang dari matplotlib aja. Intinya adalah dia akan ngeplot kalau terang berarti itu attention-nya tinggi, tinggi di situ. Di sini saya ngambil satu random value, kemudian saya ambil image secara random dari random number. Misalkan saya punya 10.000 gambar, dan kemudian saya ambil gambar yang random pada gambar 756. Kemudian kita bangun captionnya. Ini kita bandingkan real caption dan prediction captionnya, resultnya. Lalu kita plot. Oh, attention feature shape-nya itu 64 ya, karena kita pakai Inception V3. Nah, tergantung. Kalau kalian pakai model ResNet, mungkin um, Inception, sorry, grid-nya itu sendiri, itu ukurannya misalkan 16. Kan bisa jadi ya, saya nggak tahu ResNet itu berapa. Nanti teman-teman bisa cari aja fitur shape ya. Ini, fitur shape dari ResNet misalkan, atau fitur shape dari MobileNet, atau fitur shape dari Inception V3, gitu. Jadi karena setiap pre-trained model, dia punya uh, pemecahan grid sendiri. Nah, nanti teman-teman searching aja di masing-masing modelnya berapa. Nah, ini kita lihat real captionnya adalah McDonald restaurant with an appropriate chef me banner. Tapi prediksinya several court in rusty sub interior park with dessert with different person. Ini harusnya person mungkin ya. Is past, is space gitu kan. Nah, ya memang hasilnya aneh ya, karena memang ini baru di training sebanyak 5 kali. Atau mungkin ini, one interpret cook barbecue in the rain with umbrella over his head. Ini kan orang lagi bakar ini barbecue pakai payung. Tapi eh captionnya adalah cake is in a train. Ya, dia salah ya. Ya karena masih training sedikit. Nah, ini apa nih putih-putih? Ini adalah attentionnya. Cake itu dianggapnya di sini, padahal ini bukan cake ya. Kemudian is ini semuanya. Kemudian in. Nah, ini harusnya ini tuh di sini ya, sekitaran Pemanggang ya, tapi malah ke tempat-tempat lain. A, train. Mana ada train ini, harusnya rain mungkin ya. Kemudian N ini seluruhnya. Jadi coba lagi ya, satu lagi ya. A tennis player is holding racket on the tennis court. Grass on a street in Sips. Ya, coba kita lihat grass ya. Grass bener ya, dia di bawah gini nih ya. Dia grass beneran. On ya bener di bawah karena dia orang ini berdiri di atas. Dia orangnya di sekitar sini on bener. Ini an ini sebenarnya nggak punya arti. Kan an itu hanya kata ini aja ya, preposition ya. Street ini nggak ada street, ngapain dia gambar di sini? Ini dianggap sip nih, yang bawah ini, padahal nggak ada sip di sini. Ya memang nggak gitu. Memang teman-teman harus ngetrain lebih lama dan gambarnya lebih banyak. Tapi at least teman-teman tahu caranya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.